Wa harramu khidaba sya'rin bisawad lirajulin wa imra'atin la lil jihad. Yang diharamkan di sini adalah semir rambut yang sudah uban, yang sudah putih, menggunakan semir hitam, haram hukumnya. Wa harramu khidaba sya'rin bisawad lirajulin, baik bagi orang laki-laki, wa imra'atin maupun orang perempuan, sama-sama haram. Semet pelunggung putih, baok pelunggung putih, alis pelunggung putih, kepala, rambut kepala putih, lalu kita semir menggunakan hitam, warna hitam, hukumnya adalah haram, bukan makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita niatkan, hajatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat dan hajat mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah pengajian kita pada malam ini adalah wa yukrahul qaza tanazzuhan wal akhzu min jawanibi anfaqatin wa lihyatin wa hajibi wa halku sya'rim ra'atin wa raddi tibin wa raihanin ala man yuhdi wa harramu khidaba sya'rin bisawad lirajulin wa imra'atin la lil jihad. Ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ada juga perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Itulah yang dibahas. Hal-hal yang dimakruhkan adalah wa yakrahul qaza, dimakruhkan bagi laki-laki qaza. Qaza artinya adalah al-akhzu min jawanibi. Tatkala dia cukur rambut tidak merata. Di sini panjang, di sini pendek. Macam tan apik bulu lah. Itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Itu namanya qaza, dimakruhkan. Terkadang di sini panjang dia, di sini dia modif, macam-macam model guntingan daripada biji jari pelunggung sami. Nika hukumnya hanya sekedar makruh. Dan makruhnya bersifat tanazzuhan, makruh tanzih. Makruh ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim ini yang mendekati haram. Kalau makruh tanzih mendekati mubah, mendekati boleh. Termasuklah qaza, yaitu kalau cukur rambut tidak merata, di sini panjang atau terkadang di sini pendek, di sini panjang, pokoknya tidak merata dan bergunting lah. Ini namanya qaza, hanya hukumnya makruh tanzih, tidak sampai haram. Okay? Syukur tidak sampai haram. Kalau haram, banyak kita yang melakukan bergunting, cukur rambut dengan secara haram. Ini hukum mencukur rambut. Ya sunatnya ya seperti Nabi namanya, dengan cara ukuran kan mungkin ada nomor 1, ada nomor 2, kan seperti ini. Okay? Atau di dalam hadis memang dijelaskan, man kana lahu sya'run falyurabbih. Siapa saja yang dianugerahkan oleh Allah memiliki rambut yang baik, yang rapi, yang bagus, hendaklah dia rawat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang sampai di sininya, bahunya, karena panjangnya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang dianjurkan, disunatkan menjaga, disunatkan memelihara, disunatkan merawat rambut.
Bagi yang baik rambutnya. Sekira rambut pelungguh ndak rapi, marak ruwen ejok ruwen nggih. Kayak sapu, bagusan gunting. Atau rambut pelungguh kayak Indomie misalnya. Ribet juga niki. Silahkan atur yang rapi intinya. Tapi rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau istilah Lomboknya adalah polak ai. Lurus tidak, Indomie tidak. Polak ai bahasa kayak ombak yang ada di air niki rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah rambut yang terbaik. Jika rambut yang pelunggung seperti niki, fal yurabbih, hendaklah dia rawat, hendaklah dia jaga, hendaklah dia pelihara jika memungkinkan. Menjadi polisi misalnya tidak mungkin dia rawat rambutnya karena dilarang oleh atasan dan aturan. Akhirnya guntingannya guntingan polisi. Ini masalah hukum mencukur rambut dengan secara qaza, dengan secara tidak teratur dan tidak rapi, hanya hukumnya makruh tanzih saja. Qala Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali memberikan saran kepada kita semua fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, la ba'sa bi khalqi jami'ir ra'si liman aradat tanzifa, tidak apa-apa alias diperbolehkan bagi orang yang menginginkan kebersihan untuk dia botak. Tidak apa-apa, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, tapi hukumnya mubah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wala ba'sa bitarkihi liman arada an yaddahina wa yurajjila, tidak apa-apa juga dia biarkan rambutnya dia rawat kalau dia memang bisa merawatnya dan ada waktu untuk merawatnya, tergantung keadaan pelunggung sila. Kaitannya dengan rambut nike. Kalau kita panjangkan rambut di sini lapangan terbang misalnya, kan dia nyambung ruwe. Terpaksa pelunggung cukur. Silahkan, itulah yang cocok bagi pelunggung. Tergantung keadaan itu. Ampakatin demikian juga wal akhzu min jawanibi ampakatin walihyatin wahajibi. Dimakruhkan juga menghilangkan bulu yang ada di ampakoh di sini. Ada di sini, dimakruhkan. Atau yang ada di sini juga dimakruhkan. Walihiyatin demikian juga menguris yang namanya bauk, menghilangkan bauk adalah dimakruhkan. Untung tidak diharamkan. Kalau mazhab-mazhab yang lain Maliki, Hanafi, Hambali haram hukumnya kuris bauk. Wajib hukumnya membiarkan bauk. Tapi syukur kita di mazhab Syafi'i hanya dimakruhkan. Tidak sampai haram. Tapi jangan pelunggung salah sangka, oh berarti Imam Syafi'i kuris bauk. Oh tidak. Imam Syafi'i bauk, Imam Ghazali bauk. Imam-imam para ulama yang punya bauk dia karena mengamalkan sunnah, karena mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kulluha wa kassus syawarib, biarkan baukmu, pelang semetmu. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diamalkan oleh para ulama-ulama. Terkadang jamaah salah sangka, oh di mazhab Syafi'i hukum cukur bauk adalah makruh. Dia sangka Imam Syafi'i kuris bauk. Tidak. Cuman secara hukum berdasarkan dalil, pemahaman tentang dalil, pengertian tentang hadis-hadis, masalah bauk seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Wahajibi demikian juga makruh, nabi namanya kuris hajib, kuris alis, makruh hukumnya bagi ibu-ibu yang mengatur yang kuris alisnya. Paling aman pelungguh biarkan alis pelungguh.
Wahal kusya'rim ra'atin, demikian juga bagi perempuan dimakruhkan untuk memotong rambutnya. Lebih bagus bagi ibu-ibu pelungguh biarkan rambut pelungguh jika memungkinkan malik. Pelungguh seorang pegawai negeri, pelungguh seorang karyawan, pelungguh sibuk, rambut pelungguh sampai pantat, pi rantai rumuk pegawai ada lain, repot untuk hanya ngurus rambut doang. Makanya kembalilah kepada kata Imam Ghazali tadi, sesuai keadaan masing-masing. Nah, inilah wahal kusya'rim ra'atin, demikian juga dimakruhkan memotong rambut bagi seorang perempuan. Waradditi bin, demikian juga dimakruhkan yang namanya menolak pemberian seseorang berupa minyak wangi, waraihanin atau bunga yang harum, makruh hukum menolaknya. Kan biasa cara-cara seh-seh itu, kalau pelunggum hadir, napi namanya dioleskan minyak wangi di tak lengan pelungguh. Nggih, sunnah niku. Makruh kita tolak. Bukan haram, hanya makruh. Menolak pemberian seseorang yang menawarkan pelungguh untuk diberikan minyak wangi, sekalipun hanya di lengan pelungguh. Makruh hukumnya. Wa harramu khidaba sya'rin bi sawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Yang diharamkan di sini adalah semir rambut yang sudah uban, yang sudah putih, menggunakan semir hitam, haram hukumnya. Nggih. Wa harramu khidaba sya'rin bi sawad li rajulin, baik bagi orang laki-laki, wa imra'atin maupun orang perempuan, sama-sama haram. Semet pelunggung putih, baok pelunggung putih, alis pelunggung putih, kepala, rambut kepala putih, lalu kita semir menggunakan hitam, warna hitam, hukumnya adalah haram, bukan makruh. Kenapa dalam hadis dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda? Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zamani bisawadi. Nanti pada akhir zaman akan ada kaum, akan banyak orang-orang yang menggunakan semir hitam. La yurihuna raihatal jannah, orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak akan diberikan oleh Allah mencium harum semerbak dari sorga. Bau sorga tidak diberikan oleh Allah, apalagi mau masuk sorga. Lah begak berat nih tinggi. Angkat teh anu bulu lah sing aluran bae sila. Biarkan sudah putih, bagus ruan, seri saleh, seri pacu ruan, namun pelungguh putih. Coba bae sila. Tatkala pelungguh muda, semet hitam, bauk hitam, rambut hitam, pelungguh foto diri pelungguh. Tatkala umur 60 tahun, masalah semua putih. Alis putih, semet putih, bauk putih, rambut pun putih. Pelunggum silahkan ambil gambarnya, bandingkan. Ambil pacuan ruan. Bauk putih, rambut putih, Masya Allah, marah ruan ahli surga ruan pelunggum. Ye? Ndak maraunin batur lombok, maru bakik ruan. Salah nih. Ahli surga ruan pelunggum. Karena kelihatan cahaya muka pelunggum. Nah itulah sebabnya diharamkan yang namanya menggunakan semir warna hitam, baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena di hadis ini dijelaskan nanti di akhir zaman akan ada kaum, akan ada sekelompok orang yang menggunakan bisawad, menggunakan semir hitam. Orang-orang itulah yang diingat
disunatkan oleh Nabi, la yurihuna raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga, apalagi mau masuk surga. Yang diperbolehkan adalah menggunakan hinna. Menggunakan hinna boleh. Hinna itu adalah tatkala dipakai awal mula warna agak merah dia, merah campur kuning. Tapi setelah seminggu agak hitam warnanya. Itu tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang hitam. Nabi sebabnya tidak diperbolehkan Bapak Ibu, karena di sana ada unsur penipuan. Padahal wah linsir, padahal wah tawak, melin baik tetap teparan baja. Okay? Di sana ada unsur penipuan. Tapi di hadis ini dijelaskan, tidak dijelaskan penyebabnya, tapi akibatnya orang itu tidak akan diberikan mencium harum sembarbaknya bau surga. Ambun-ambun surga ndik dengan tersadik isi Allah. Apalagi mau masuk surga. Terus yang kedua penyebabnya diharamkan karena ada unsur penipuan. La lil jihad, kecuali kalau karena faktor perang. Kalau jihad diperbolehkan. Supaya apa? Irhaban, untuk menakuti para musuh-musuh ini. Tatkala lawan perang melihat kepala pelungguh yang mau perang hitam semua, mereka akan gentar. Masya Allah, bajang-bajang doang musuh ini. Bahaya nih. Nah itu namanya irhaban lil kafirin, untuk menakuti musuh. Jika keadaan seperti ini maka diperbolehkan menggunakan semir bagi yang sudah rambutnya putih, karena unsur jihad, unsur peperangan, untuk menakuti para musuh-musuh semuanya. Jika dalam keadaan normal diharamkan menggunakan yang namanya semir bagi yang sudah putih rambutnya. Pertanyaan tim. Selanjutnya adalah babul wudu. Nah, selesai sudah. Jadi kesimpulan bab ini adalah masalah minyak rambut disunatkan. Demikian juga 5 fitrah yang sudah kami jelaskan minggu yang lalu. Disunatkan membersihkan kuku, kumis sampai seterusnya, khitan dan seterusnya. Yang 5 hal itu. Khamsun minal fitrah, qalmul azfar, wa halqul anah, wa natful ibti, wa qasus syawaribi, wal khitanu. Khitan disuruh membersihkan kumis, membersihkan kuku, demikian juga ketiak sampai ke bawah juga dianjurkan untuk kita bersihkan. Itu kesimpulan pengajian kita pada minggu yang lalu. Maka mungkin sampailah kepada pertanyaan yang sangat banyak. Dia berjulun. Apakah surat Al-Quran yang khusus dibaca oleh imam di dalam sholat Jumat setelah Al-Fatihah, Sabbihisma Rabbikal A'la, pada rakaat pertama, dan hal ataka hadisul ghasyiyah pada rakaat yang kedua? Itu dianjurkan, disunnahkan seperti ini Akan tetapi jika situasi kondisi tidak mengizinkan, cari yang agak pendek, Al-Kafirun dan Suratul Ikhlas. Misalnya suasana gaduh mau hujan misalnya, sementara jamaah sampai di lapangan, ramai jamaah sampai di lapangan, tidak muat di masjid. Pelungguh sebagai imam harus jeli melihat situasi dan kondisi. Jangan hanya mengetahui pada rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, pada ayat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Lihat situasi, lihat kondisi. Atau di masjid misalnya mati lampu, otomatis panas suasana nih. Panas suasana di masjid.
silahkan bisa dialihkan ke Al-Kafirun dan Suratul Ikhlas jika situasi tidak mengizinkan. Tapi secara hukumnya bahwa yang dianjurkan adalah Sabbihis Marabbikal A'la setelah Suratul Fatihah pada rakaat pertama, Hal ataka hadisul ghasiyah pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Ini secara hukum aslinya. Tapi jika keadaan, situasi, kondisi tidak mengizinkan, silahkan robah ayatnya menggunakan Suratul Ikhlas, Al-Kafirun dan Suratul Ikhlas. Atau ingin gunakan ayat-ayat yang lain, silahkan, tidak menjadi masalah, semua sah. Cuma sunnahnya, afdolnya menggunakan Sabbihisma Rabbikal A'la seperti biasa dan Hal ataka hadisul ghasyiyah. Katanya 2 khutbah di hari Jumat adalah sebagai pengganti 2 rakaat salat zuhur. Lalu kalau memang benar penjelasan tersebut, kenapa ada 2 orang menjadi imam dari hari Jumat, yaitu khatib dan imam salat? Apakah seperti itu yang dicontohkan oleh zaman Rasul? Memang seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang salah memahaminya. 2 khutbah yaqumu maqama rakaatain. Menduduki tempat 2 rakaat yang ada pada salat zuhur, bukan menggantikan. Nggih, menduduki. Nggih, bukan sebagai pengganti. Yaqumu maqama rakaatain. Al-khutbatan 2 khutbah pada hari Jumat. Khutbah pertama dan khutbah kedua yaqumu maqama rakaatain, menduduki tempat dari 2 rakaat yang ada pada zuhur, rakaat pertama dan rakaat kedua. Sehingga bahasa Sasaknya selalu dibahasakan sebagai pengganti, bukan menggantikan. Kalau sebagai pengganti, berapa banyak pelungguh yang datang setelah qamat? Berapa banyak jamaah yang datang setelah khutbah kedua? Maka tidak sah Jumatnya. Kalau diartikan 2 khutbah pengganti daripada 2 rakaat, tidak menggantikan, tapi menduduki, menempati. Mungkin apa kita bahasakan? Menempati 2 rakaat zuhur itu sendiri. Itu ya, supaya pelonggo tidak bingung. Sering ditanyakan itu masalah 2 khutbah yang menduduki posisi 2 rakaat salat zuhur. Sehingga yang terlambat datang ke Jumat, ke masjid, datangnya setelah khutbah pertama, bahkan ada setelah khutbah kedua, Jumatnya tetap sah, cuman tidak diberikan kemuliaan. Al-jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahuma. Jumat yang pelunggung sami lakukan, dosa pelunggung seminggu akan diampuni oleh Allah. Dalam riwayat lain, wa ziyadatu salasati ayamin, ditambah bonus lagi 3 hari. Berarti 10 hari dosa pelunggung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hadis lain, al-jum'atu hajjul fuqara. Salat Jumat nikah merupakan haji, pengganti haji bagi orang yang benar-benar fakir miskin. Tidak ada biaya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah, maka jadi penggantinya adalah rajin berjumat. Jumat yang bagaimana? Jumat yang lengkap rukun, syarat dan sunnatnya. Sudah sering tiang jelaskan ini. Kesimpulannya seperti ini. Baru mendapatkan pahala yang luar biasa sampai 10 hari diampuni dosanya bagi orang yang menunaikan salat Jumat jika dia datang sebelum azan. Dia datang sebelum azan. Kalau sudah datang sebelum azan tidak cukup syarat.
Sebelum datang ke masjid harus dia melakukan mandi sunat Jumat. Yang ketiga adalah harus menggunakan pakaian yang putih yang bersih karena sunnah. Selanjutnya datang ke masjid, dia menunaikan salat sunat tahiyatul masjid, mendengarkan khutbah, tidak berbicara tatkala khatib membaca khutbah. Terus salat berjamaah sampai berwirid, berzikir. Tatkala dia datang dari jalan yang lebih jauh. Tatkala dia pulang memilih jalan yang lebih dekat. Menggunakan minyak wangi, lengkap pokoknya. Barulah mendapatkan fadilah, kelebihan dari menunaikan salat Jumat sesuai dengan janji Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang datang Jumatan sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat tutup buku. Borong tersadik kemuliaan yang ada di hari Jumat. Tutup buku malaikat. Terus orang yang datang setelah azan, setelah khutbah pertama, setelah khutbah kedua, sah Jumatnya, hanya bebas dari kewajiban. Hanya bebas dari tuntutan Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Hanya bebas dari kewajiban, tuntutan Allah, perintah dari Allah untuk menunaikan salat fardu Jumat. Hanya bebas dari kewajiban. Pahala-pahala dia tidak berikan. Kenapa tidak diberikan? Karena tidak cukup syarat. Di zaman masih hayat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernahkah Nabi menjadi makmum dan berapa kali Nabi menjadi makmum selama hayat beliau? Nabi ini sallallahu alaihi wasallam hanya di akhir hayat. Di Sahih Bukhari Muslim diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau sampai tidak menyadarkan diri karena sakit, demam. Asabathu humma Yasrib. Desida Nabi kena demam, telih panas. Menggigil Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak mampu untuk salat berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masuklah para sahabat melalui istri-istri beliau matur ngelapor kepada beliau untuk sebagai imam salat asar kalau tidak salah waktu ini. Tatkala Nabi dia haturkan, dilaporkan kepada beliau, ampura mohon maaf ya Rasulullah, apakah pelungguh akan hadir salat berjamaah di Masjid Nabawi? Apa jawabnya ada Sayyidina Nabir? Mur Aba Bakrin ayya umman nas. Perintahkan Abu Bakar, suruh Abu Bakar menjadi imam kepada semua jamaah. Sampai 3 kali seperti ini ke perintah Nabi. Dilapor kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar perintah Nabi agar pelungguh menjadi imam. Abu Bakar tidak mau. Kalau ilmu-ilmunya pelungguh, oh berarti tolak nek perintah Nabi. Kalau ilmu-ilmunya pelungguh, oh tidak sami'na wa ata'na kepada Nabi. Kalau ilmu-ilmunya pelungguh, berarti tidak taat bakti kepada Nabi. Ini Abu Bakar. Secara zahiriahnya tidak memenuhi pekayunan perintah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kaidah tasawuf yang lebih tinggi mengatakan sulukul adab muqaddamun alal imtisal. Ilmu atasan sekedik numuzan. Ya. Apa artinya sulukul adab? Kita beradab, berakhlak dengan Nabi lebih tinggi daripada melakukan perintah Nabi. Pelungguh melakukan perintah Nabi tapi tidak beradab kepada Nabi. Apa ceritanya? Nabi memerintahkan kita membaca salawat. Aksiru salatakum alayya
fa inna salatakum alayya maghfiratun li dzunubikum. Hendaklah kalian banyak-banyak membaca salawat kepadaku, karena salawat yang kalian baca kepadaku sebagai penebus dosa kalian. Perintah Nabi membaca salawat, tapi pelungguh hendak lakukan dengan adab. Baca salawat lagu mahabuk nenda, baca salawat lagu berjoget nenda, kan tidak ada adab namanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak perintah Nabi sila, banyak perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah perintah Rasul, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mau, siapa yang meninggalkan sunnahku, falaysa minni, bukan termasuk umatku. Menggah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pelonggar lakukan perintah Nabi nikah, tapi tidak beretika, tidak berakhlak, merari semendak saya. Ini tidak beretika. Makanya Nabi kata kaidahnya, sulukul adab muqaddamun alal imtisal. Beradab, berakhlak kepada Nabi itu lebih utama dari hanya sekedar lakukan perintah Nabi. Itu yang ada pada ilmu Abu Bakar. Masa saya akan menjadi imam, lalu Nabi nanti menjadi makmum, apa ceritanya? Itu yang ada pada Abu Bakar. Memang Nabi memerintahkan saya, tapi yang ada dalam hati benak pikiran Abu Bakar, nanti di tengah salat kalau Nabi datang bagaimana ceritanya? Akhirnya beliau tidak mau, karena menjaga adabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua kali sampai ketiga kali Abu Bakar, barulah Abu Bakar menjadi imam. Di tengah solat datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi datang, Sayyidina Abu Bakar ngatret, tret, begitu ceritanya. Okay? Itu maksud daripada penanya tadi. Tunas penjelasan tentang menulis lafaz Allah dan Muhammad di besan kubur, serta hukum memasang keramik di kuburan. Jadi ini ceritanya ini adalah hadis Jaridatun Nakhli. Cerita yang menceritakan hadis yang Jaridatun Nakhli. Jaridah artinya pelepah korma. Itu awal mulanya adanya besan. Itu hadis Jaridatun Nakhli. Ceritanya seperti ini. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bersama para sahabat iring Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba liwat di satu kuburan. Tatkala Nabi yang diiring oleh para sahabat liwat di kuburan, faraida kammuhu wa taghayyara launuhu. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam gemetaran. Wa taghayyara launuhu, mukanya Nabi pucat. Sahabat bingung, ma baluka ya Rasulullah, ampure ya Rasulullah, napiara. Napi yang pelungguh alami ya Rasulullah, kok pelungguh gemetaran, kok pelungguh pucat ya Rasulullah, napi permasalahan ya Rasulullah. Nabi jawabnya, deside Nabi Bapak Ibu, ama tasma'u ma asma'. Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Apakah kalian tidak melihat apa yang aku lihat? Apa jawabnya para sahabat? Bala ya Rasulullah. Inggih deside Nabi, kami tidak melihat napi-napi, kami tidak mendengar apa-apa ya Rasulullah. Barulah Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, hazani qabrani yu'azzabani bi zambin hayyinin fi zannihima. Sebab saya gemetaran dan saya pucat karena dua kubur ini saya lihat disiksa. Saya dengar dua kubur ini menjerit disiksa di dalam kuburnya karena dosa kecil yang dia anggap enteng.
Lunasan napi dosanya ya Rasulullah. Ini satu kubur ini karena tidak bisa menjaga ucapannya. Yang satu lagi tidak bisa menjaga kencingnya. Sekek disiksa, satu kubur disiksa dalam kubur karena lisannya. La yakubbun nas, kebanyakan tidaklah seseorang terjerumus ke neraka illa hasaidu halsinatihim, karena bahaya dari mulutnya. Banyak orang di neraka dijebloskan karena Allah. Kenapa? Hasaidu alsinatihim dalam hadis lain, akibat lidahnya. Dalam hadis lain dijelaskan aksaru azabil qabri minal bauli. Paling banyak orang disiksa di kubur karena masalah penek, masalah kencing. Pastanzihu minal bauli. Dari itulah hati-hatilah tatkala pelunggung sami kencing. Terkadang kita kencing cara membasuhnya yang tidak benar. Ngenu ada besok. Ini najis, pakaian sarung najis. Cara yang benar bagaimana? Silahkan pelungguh mana, sebur dia. Selesai. Atau pelungguh kencing di tempat niki, pelungguh buka keran, naik percikan, kena sarung pelungguh. Makanya Nabi sudah mengingatkan, pastanzihu minal bauli, hati-hati masalah kencing, waspada, jaga-jaga, hati-hati tatkala pelungguh masuk ke WC, karena kebanyakan orang disiksa di kubur karena masalah kencing. Hadisnya semua ada. Yang ini tidak bisa menjaga ucapan, yang satunya tidak bisa menjaga kebersihan kencingnya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Desida Nabi memerintahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk mengambil jaridatan nakhli. Nabi memerintahkan para sahabat, ambilkan saya pelepah korma. Nah, itulah hadis pelepah korma, dan namanya kalau orang yang haji hadis. Jaridatun nakhli. Sahabat mengambil pelepah korma, lalu Nabi membelahnya dua, ditancapkan di satu kubur, ditancapkan juga di satu kubur. Terus apa sabdanya Nabi? Yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Selama pelepah korma ini belum kering, maka Allah akan meringankan siksa orang yang ada di dalam kubur ini, karena ucapan dan karena kencing tidak bisa menjaga kebersihan. Ini asal muasal dianjurkan. Kalau istilah Lombok pakai bambu, pakai tray. Karena kita tidak punya korma, paling abdol menggunakan bambu. Bagi yang menggunakan batu juga ada hadisnya. Nabi memerintahkan supaya menaruhkan batu sebagai penanda, agar keluarganya tahu di sinilah kuburan daripada orang tuanya, di sinilah kuburan keluarganya. Dua-duanya sunnah, dua-duanya boleh, baik yang menggunakan batu maupun yang menggunakan bambu. Ya paling aman bambu, alisa basah, Nah, akan tetapi makin zaman semakin canggih, maka dia buat napi, dia buat menggunakan keramik, dia buat menggunakan beton. Usahakan jika besan menggunakan keramik, menggunakan beton, jangan ada tanda salibnya, kayak salib dia buat. Nike yang kasihan. Itu yang bermasalah. Usahakan jangan ada. Nah, di besan-besan nike ada lafaz Allah. Kalau ada kalimah-kalimah thayyibah, lafaz Allah, lafaz Muhammad, sebaiknya jangan dimasukkan, jangan ditaruh, jangan berada di tempat-tempat yang tidak suci. Diharamkan. Karena kubur nike tatkala digali, kalau sudah tanahnya bercampur dengan darah, dengan nanah si mayit, maka tanah nike menjadi najis. Lalu pelungguh taruh besan yang ada lafaz Allah.
kurang bagus, bisa berdosa belum. Bagusan andara. Jadi bagus tidak ada. Lebih-lebih yang lebih parah nih ke mungkin menaruh lapas Allah, besok hujan, kering 6 bulan hujan, bisa menjadi bersih. Tapi yang salib nih ke yang bermasalah besar. Siapa saja yang membiasakan dirinya melihat kepada tulisan nama yang ada di besan adalah yurisun nisyan, menyebabkan orang nike kena penyakit lupa. Nah, para santri, bija jari pelongo yang masih menuntut ilmu, jangan biasakan diri untuk sering melihat tulisan-tulisan yang ada di besan, menyebabkan cepat lupa. Itu kata ahli hikmah. Ini kaitannya dengan menulis lafaz Allah maupun Muhammad. Kalau ingin pelonggom tulis, jangan pakai Arab, pakai Nabi, pakai Latin, Allah Muhammad. Tapi kan pelonggom di emparan abdol, lamun pelonggom tidak menggunakan Nabi namanya, menggunakan lafaz bahasa Arab. Jadi paling aman, tidak usah ada Allahnya. Kenapa? Karena nanti bayangkan pelonggom, kalau orang jalanan di kubur mesti dia akan dia akan loncati dia. Kan juga bermasalah semua. Sebaiknya ditiadakan. Bagaimana hukumnya memasang ta'rif bekam? Di mana sih? Sudah insyaallah nanti masalah bekam ini. Insyaallah nanti kita jawab ya. Karena sudah Isa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Allah. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.